Brand yang satu ini tuh memang divisi mobile-nya udah tutup ya guys. Tapi smartphone mantan flagshipnya yang rilis 2 tahun yang lalu masih terasa mewah banget, bahkan dipakai untuk saat ini sekalipun. Yang awalnya saya kira bakal dapat yang versi Snapdragon 765G, ternyata ini malah pakai Dimensity 1000C. Salah satu seri chipset flagship pertama dari MediaTek yang langka dan jarang kita temui. Waktu awal rilis dulu sih harganya mencapai 11 jutaan. Tapi sekarang udah sisa 2,6 jutaan aja loh guys. Jadi apa aja nih kelebihan dan kekurangannya kalau untuk dipakai saat ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Sebelumnya kita unboxing dulu bentar ya guys. Tampilan boxnya sih simpel banget. Cuma ada tulisan Velvet di depan, logo LG di atas, dan tulisan Power by ThinQ dan logo 5G di sampingnya. Terus di belakang ada logo Qualcomm Snapdragon dan tulisan berbahasa Korea untuk penjelasan produknya. Nah loh, padahal ini kan versi MediaTek Dimensity, kok dusnya malah versi Snapdragon ya? Karena udah nggak segel, langsung kita buka aja. Pertama langsung ada unit HP-nya. Di bawahnya ada dus kecil yang isinya kitab-kitab bawaan berbahasa Korea. Lalu adapter charger Samsung, kabel data USB-C, dan terakhir headset by AKG, tapi versi KW. Itu dia kalau beli tapi bukan X resmi. Yang penting HP-nya original ya, kalau storage-nya sih jangan harap dapat yang ori juga. Kita beresin dan langsung ke hands-on reviewnya. Begitu pertama kali lihat desainnya ini sih, jelas takjub dan keren banget sih. Baru ini nemu HP seharga 2 jutaan tapi rasa belasan juta. Build quality-nya terasa solid dan kokoh banget. Cuma sayang aja sih finishing glossy-nya bakal mudah ninggalin bekas sidik jari. Overall untuk kemulusan unit yang kita beli ini sih masih tergolong oke. Walau tetap ada baretan halus bekas pemakaian sebelumnya. Cuma ya suka aja sama desain layar melengkung di kedua sisinya, bagian bezel presisi di bagian atas dan bawah, dan layar memanjang dengan aspek rasio 20,5:9. Ditambah pakai panel P OLED dengan resolusi Full HD+, support SDR10 dan sensor jari di dalam layar, yang memang jadi standar kualitas HP kelas atas. Terus ada fitur extra brightness untuk menambahkan tingkat kecerahan layar, jika dirasa untuk bawaannya masih kurang terang, dan tentunya sangat berguna jika dalam pemakaian outdoor. Jadi selain beda chipset, kapasitas baterai versi Dimensity-nya ini ternyata beda juga loh guys. Kalau yang versi Snapdragon 4300 mAh, yang versi T-Mobile ini kapasitasnya 4000 mAh. Terus varian memorinya 6/128GB dengan slot memori bertipe hybrid. Jadi selain bisa dual SIM, slot keduanya bisa tuh ditambahin memori eksternal pakai microSD. Sayangnya sih dukungan softwarenya udah stop dan hanya mentok di OS Android 10 aja. Tapi kayak gimana sih performanya untuk kebutuhan saat ini? Langsung kita tes aja untuk bagian performanya. Saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya hampir mencapai 400.000 dengan skor CPU dan GPU yang tergolong tinggi. Untuk skor Geekbench 5 tesnya pun bisa mendapatkan poin yang cukup tinggi dan termasuk mumpuni. Sama halnya dengan skor 3D Mark pada mode stress testnya, di mana untuk tingkat kestabilannya mencapai 99,3%. Dengan skor benchmark segini sih, jelas untuk kebutuhan harian yang standar masih enak. Dan bakal semut-semut aja. Tapi gimana nih kalau buat jalanin game SD populer saat ini? Saat dites buat main game PUBG Mobile, ternyata settingannya baru mentok di SD Hack aja. Bahkan setelah 2 tahun berlalu pun, chipset ini masih belum optimal membuka settingan terbaiknya ya guys. Tapi kalau untuk sensor gironya responsif dan gak delay. Kalau untuk rata-rata FPS mentok di 30 FPS aja. Tentunya buat main game sekompetitif PUBG bakal kurang nyaman dan jadi kurang lincah kalau memang mau jadi pro player. Tapi kalau untuk casual player, cuma sekali main game ini sih jelas masih no problem. Suhu panasnya sih cuma terasa hangat, tapi penurunan baterainya agak sedikit boros. Selama 30 menit bermain, suhunya naik ke 41 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 11%. Yang bikin kaget sih saat buat main game Genshin Impact. Ternyata chipset Dimensity 1000C ini tidak kompatibel buat jalanin game ini, karena untuk bagian rumputnya malah jadi berwarna hitam dan ada sedikit glitch di bagian karakternya. Malah terasa kayak game cacat nih jadinya. Padahal cuma gara-gara GPU-nya aja nih yang gak kompatibel sama gamenya. Paling enak sih kalau buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini. Walau nggak bisa pakai settingan ultra, tapi kualitas grafis high-nya saja sudah terasa mantap. Full efek animasinya juga bisa ditampilkan dengan baik dan minim terasa frame drop. Cuma memang layar memanjangnya ini aja sih yang perlu sedikit beradaptasi. Untuk kontrolnya jadi agak kurang enak dan belum terbiasa. Namun saat bermain selama setengah jam pun gak ada kendala dan suhu panas HP juga cuma terasa hangat aja. Penurunan baterainya pun juga mirip-mirip kayak game PUBG tadi. Kalau buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 8%. Untuk endurance baterainya setelah dites pakai aplikasi PC Mark bisa mendapatkan screen on time mencapai 12 jam 39 menit.
yang tergolong masih oke untuk sebuah mantan HP flagship berumur 2 tahun ya guys. Terus kalau untuk kualitas suara speakernya agak terasa jomplang dan lebih keras di sebelah kanan atau bagian bawahnya. Di bagian kamera, HP ini punya setup triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel yang didukung 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel untuk lensa bokehnya. Di bagian depan terdapat kamera selfie 16 megapiksel yang bisa merekam video Full HD di mode 60 frame per second. Kalau kamera belakangnya sih bisa merekam video hingga 4K, tapi untuk fitur ACE-nya hanya support di mode Full HD 60 fps saja. Ternyata untuk hasil fotonya tidak bisa terasa wow kalau untuk sekarang. Karena baik mode auto ataupun ketika SDR-nya on, hasilnya kurang lebih sama kayak HP mid-range terbaru saat ini, yang harganya juga sudah 2 jutaan. Kurang bagus dalam menghandle backlight, namun jika kondisi cahayanya pas, fotonya jadi lebih optimal. Begitupun untuk foto ultrawide-nya yang masih tergolong bagus kalau untuk casual fotografi. Kalau untuk rekaman video, kamera belakangnya terasa smooth dan minim dengan goncangan. Tapi kalau kamera depannya belum ada fitur stabilisernya. Hai, selamat sore. Kayak biasa ya, kita tes kamera belakang. Jadi ini buat hasil kamera belakangnya. Ini kita sambil jalan, kita coba di LG Velvet. Ini di sekitar jam 3-an sore, jadi cahayanya enak banget, nggak terlalu panas. Gimana guys, komen ya. Kalau di sini sih tulisannya Full HD 60 fps ya. Oke, sambil jalan kalian bisa dengerin kualitas suaranya kayak gimana, terus kestabilannya kayak gimana. Oke, ngomong terus. Oke, ini balik arah lagi ya. Kalau ini aku balik arah lagi, tetap di Full HD 60 fps. Kesimpulannya, untuk sebuah mantan HP flagship, LG Velvet 5G ini memang jadi makin terasa menarik jika dilihat dari harganya yang kini sisa 2 jutaan. Buat yang pengen HP flagship yang desainnya keren, layarnya panjang dan melengkung, jelas HP ini udah berasa banget mewahnya. Tapi sayang banget untuk bagian softwarenya udah nggak bakal ada update lagi. Jadi kurang cocok kalau untuk jangka panjang. HP ini lebih cocok buat kalian yang memang doyan mantan HP flagship yang mulai langka tapi tetap masih oke untuk dipakai saat ini. Kalau buat jangka panjang, HP mid-range terbaru di harga 2 jutaan sekarang pun udah bagus dan lebih aman untuk after sales-nya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.